Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang hukum pajak. Kata kelompoknya yaitu ada Sijar Dafa Alfarisi, Ilham Rosidi, Rafli Anwar Algipari, dan juga Sakira Siraj. Yang pertama ada definisi hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan juga kepentingan umum. Menurut fungsinya yaitu ada dua macam hukum pajak, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Ruang lingkup. Hukum pajak memiliki lingkup jangkauan, pengaturan dan kewenangan yang berbeda, yang meliputi pajak daerah, pajak pusat, pajak bilateral, dan juga pajak internasional. Daerah, kabupaten atau kota di mana pajak tersebut dipungut. Tadi yang saya akan jelaskan adalah terkait tentang tokoh-tokoh yang punya jasa besar dan juga sangat berpengaruh pemikirannya terhadap khususnya hukum pajak di Indonesia gitu. Yang pertama ada Rahmat Sumitro yang merupakan seorang ahli hukum yang mengatakan bahwasanya hukum adalah sebuah perangkat peraturan yang punya otoritas, sehingga satu hukum menjadi sebuah kumpulan dari peraturan. Apabila kita menarik pengertiannya khususnya dengan hukum pajak, maka Rahmat Sumitro mengatakan bahwasanya hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Yang kedua ada Santoso Pratodya. Ia juga merupakan seorang ahli hukum khususnya hukum pajak di Indonesia, dan pemikiran yang cukup banyak mewarnai buku-buku pajak, khususnya buku-buku hukum pajak di Indonesia yang dipakai oleh para mahasiswa baik di jurusan hukum maupun jurusan PKN. Ia mengatakan bahwasanya hukum pajak merupakan sebuah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Kita mengenal kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini menurut Santoso merupakan bagian dari hukum pajak itu sendiri. Hanya saja hukum pajak memang menjadi sebuah pembenaran bagi wewenang pemerintah untuk mengambil sebagian kekayaan untuk dibagikan kepada masyarakat lainnya gitu. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait tentang sumber-sumber hukum dari hukum pajak di Indonesia. Pertama, karena memang kita belajar hukum, maka kita tidak akan lepas dari sumber hukum itu sendiri. Kalau kata Aristoteles adalah arche atau penggerak atau unsur esensial daripada hukum itu sendiri. Tapi di balik unsur esensial juga ada unsur formil. Maka kita akan belajar sumber hukum secara menyeluruh. Yang mana di sini saya akan menjelaskan secara ringkas, yakni ada dua sumber hukum yang paling bisa dikategorikan supaya mudah, yakni hukum pajak dalam arti material, yakni sebuah doktrin dan pendapat di bidang perpajakan yang telah diatur dan teruji kebenarannya seperti asas perpajakan, justifikasi pemungutan pajak, fungsi pajak, ungkapan, slogan, sebagainya tentang pajak ataupun perpajakan, terlepas dari perdebatan pajak sebagai ilmu itu sendiri gitu. Itulah arti pajak dalam arti material, karena material bisa diambil dari berbagai pemahaman ahli, misalnya J.G. Habermas dalam teorinya yakni sekolah kritis Frankfurt, ya bisa dirunut pemikiran dari Hegel dan juga Karl Marx bahwa materialism adalah suatu pesan atau informasi stimulus yang disampaikan oleh sesuatu. Oleh karena itu hukum pajak juga punya, yakni tadi adalah seperti slogan, terus kemudian pajak sebagai ilmu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ada juga sumber hukum pajak dalam arti formil, karena memang yang namanya hukum pasti punya sebuah instrumen tersendiri yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan memang menjadi suatu dalil bagi negara untuk melakukan sebuah kebijakan gitu. Nah, karena negara memang kan punya kebijakan seperti yang dikatakan Bukhari dalam bukunya Sistem Hukum Pajak, bahwa negara punya wewenang untuk menarik pajak pada masyarakat demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu harus ada suatu sumber hukum pajak yang
diakui dan juga dilegitimasi itu secara sah dan legal atau secara formil. Yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua ada juga traktat atau seperti tax treaty dengan negara sahabat juga. Ada jurisprudensi dari putusan pengadilan hakim, dan bahkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dan lebih esensial lagi adalah kebiasaan. Baik, di sini saya akan membacakan teori-teori hukum pajak. Jadi untuk hukum pajak sendiri pasti sebagai suatu keilmuan, karena sebelumnya kan kita membahas Sejardha Alvarez membahas tentang bahwa pajak ada sumber hukum materialis. Maka hukum pajak juga punya banyak teori-teori. Nah, saya akan sedikit menjelaskan beberapa teori yang saya contohkan di sini, yang saya tuliskan di sini adalah yang pertama adalah teori asuransi. Kurang lebih teori asuransi itu bahwasanya negara ini melindungi keselamatan jiwa setiap warga negaranya. Nah, oleh karena itu, salah satu dari premi asuransi ini yang diambil dari pajak. Kemudian ada juga teori kepentingan atau equivalentie, yakni pembagian pajak itu kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Ada juga teori daya pikul. Nah, ini dari Prof. De Langen yang merupakan kekuatan gitu ya seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, sehingga penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri. Ini merupakan yang paling banyak digunakan oleh negara-negara maju untuk memberikan beban pajak yang adil. Kemudian teori kewajiban mutlak atau bakti. Nah, di sini ada Tanjung 2003 mengatakan bahwasanya ya memang teori ini berpangkal dari asas negara sebagai organisasi dan golongan. Maka negara punya hak mutlak untuk memungut pajak. Kemudian ada juga teori daya jual beli. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi begini, pajak itu kan merupakan salah satu instrumen negara untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Ada juga teori gotong royong. Nah, jadi kita bisa ingat bahwasanya gotong royong memang tidak terlepas dari bagaimana falsafah hidup bangsa kita, yang mana individu tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Dan pajak merupakan suatu sarana orang atau manusia atau warga negara untuk memberikan suatu daya upaya atau kekuatan untuk ikut dalam suatu kegotong royongan dengan melalui sistem yang statis, kaku, dan juga efisien, yakni pajak perpajakan. Baik, yang kedua adalah contoh kasus. Kita bisa lihat ada Direktur Utama PT TP berinisial DHR menjadi tersangka kasus tindak pidana karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan gitu ya. Namun justru penyampaian SPT tahunan dengan keterangan yang tidak benar untuk periode Juni 2007 sampai Desember 2008 sehingga negara rugi Rp 6,3 miliar. Mengutip dari CNN bahwa tersangka diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 ke Lapas Cipinang Jakarta karena telah melanggar pasal 39 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan pasal 39 ayat 1 huruf D Junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP Junto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Awalnya, DJP Jakarta Selatan 1 berusaha secara persuasif dalam melaksanakan kewajiban bidang perpajakan. Namun, mengingat pihak penanggung pajak sehingga saat ini tidak dapat menunjukkan etikat baik, sehingga tindakan ini dilakukan. Sakli, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1, menyatakan bahwa penangkapan ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera atau different effect kepada wajib pajak lain yang tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, Intelijen, dan Penagihan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1, Maralop Simorangkir, mengatakan setelah amnesti pajak, pihaknya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk pembetulan SPT-nya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak merespon, sehingga kami melakukan penegakan hukum. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu kami intensifkan ujarnya. Bersama dengan penyerahan tersangka DHR, Kanwil 1 DJP Jaksel turut melakukan gelar perkara dalam rangka penyanderaan gazoling atas beberapa wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan telah sesuai. Di sini saya akan menjelaskan terkait simpulan. Karena memang PowerPoint diambil dari kata power dan juga point, yakni disusun oleh poin-poin yang punya power, alias poin-poin yang punya tenaga, punya kekuatan, punya energi untuk menjelaskan terkait materi yang sangat rumit. Oleh karena itu dalam kesimpulan kali ini saya hanya akan menampilkan sebuah 3 gambar
yakni ada sebuah gambar yang bisa kita lihat bahwa ada tax, di mana pemerintah seperti mau mengambil kekayaan seseorang dengan dalih pajak. Dan juga kita melihat ada gambar Dewi Themis atau Dewi Hukum yang memang diikat matanya untuk menjadi buta dan menjaga keadilan. Sementara di yang lain pihak, di gambar yang lain, kita lihat ada di sana ada pemerintah memberikan sebuah dana, bisa dideskripsikan sebagai kebijakan fiskal, baik itu untuk mencegah dan menjalankan pemerintahan, karena memang kebijakan fiskal adalah kebijakan BUMN, sehingga dana yang ada di pemerintah bisa teratur dan bisa tersalurkan dengan baik untuk membangun negara. Tentu hal itu tidak lepas dari pajak, karena memang pajak menjadi sebuah instrumen terbesar bagaimana negara untuk menciptakan dan membangun, bahkan menyamaratakan, menjunjung keadilan. Maka hukum pajak haruslah sangat diperhatikan. Bisa kita lihat bahwa memang pajak itu sendiri bukan hanya sebagai sebuah instrumen ekonomi, tetapi juga harus punya sebuah kekuatan hukum yang dapat dikatakan formal, yang dapat dikatakan punya legalitas, sehingga harus kita tahu juga bahwa sistem hukum pajak dengan definisinya yang sudah dijelaskan tadi, dengan ruang lingkupnya, dengan sumber-sumbernya, adalah sebagai suatu keutuhan yang nyata, di mana negara harus mengikat dirinya sendiri, bahkan di saat ia harus menarik dan pajak atau kekayaan demi tercapainya keadilan. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.